Nah, di sini saya sudah mengumpulkan hasil jawaban soal pilihan ganda dari 15 siswa dengan jumlah butir soal yaitu 10. Nah, untuk mengetahui apakah soal valid atau tidak, yaitu kita bisa melihat apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal tersebut dapat dikatakan valid. Untuk mengetahui nilai R tabel, kita bisa melihat pada DF sama dengan N dikurang 2, di mana N merupakan jumlah dari responden. Dalam data yang kita gunakan tadi memiliki 15 responden, maka 15 dikurang 2 sama dengan 13. Di sini saya menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05, maka R tabel yang digunakan adalah 0,5140. Untuk R hitung, kita bisa menggunakan rumus Corel yaitu sama dengan Corel buka kurung, lalu kita blok soal pertama, koma, lalu untuk array 2-nya kita blok bagian jumlah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah nilai R hitung dari soal pertama. Untuk soal seterusnya kita bisa menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini saya telah menghitung seluruh R hitung dari butir soal 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan mengetahui apakah soal tersebut tergolong valid atau tidak. Dengan rumus yaitu sama dengan if buka kurung apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika tidak, maka dikatakan tidak valid. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, dapat kita lihat pada butir soal nomor 1 tergolong valid. Nah, di sini saya telah menghitung apakah butir soal ini valid atau tidak. Dapat kita lihat bahwa terdapat 7 soal yang valid dan 3 soal yang tidak valid. Baik, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas, di mana jumlah di sini merupakan jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar. Dengan N atau butir soal itu 10, maka N dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya kita mencari nilai P, di mana nilai P merupakan peluang menjawab soal benar. Rumusnya itu sama dengan jumlah dibagi dengan jumlah responden atau siswa. Kita drag. Nah, untuk Q di sini merupakan peluang menjawab soal salah. Rumusnya itu 1 dikurang dengan P, lalu kita enter. Kita drag lagi. Nah, untuk PQ di sini kita kalikan P dikali dengan Q. Lalu kita drag lagi. Nah, untuk sigma PQ kita jumlahkan saja. Kurung, tutup kurung dan kita enter. Nah, untuk varian skor kita menggunakan fungsi var kurung, lalu kita blok jumlah atau total skor, kita enter. Untuk KR20 kita menggunakan rumus itu sama dengan N dikurang dengan N kurang 1, lalu kita kali dengan varian skor dikurang dengan sigma PQ tutup kurung dibagi dengan varian skor, lalu kita enter. Nah, untuk status reliabelnya dikatakan tidak reliabel karena kurang dari 0,7 atau 0,70. Nah, selanjutnya yaitu tes kesukaran, di mana untuk interpretasi tingkat kesukaran tergolong sukar apabila indeks kesukarannya itu 0,00 sampai dengan 0,30, sedang 0,31 sampai 0,70, dan mudah 0,71 sampai dengan 1. Nah, untuk rumusnya yaitu jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa.
lalu kita enter. Nah, dapat kita lihat bahwa butir soal nomor 1 tergolong mudah. Dapat kita lihat bahwa dari 10 butir soal terdapat 3 soal sukar, 3 soal sedang, dan 4 soal mudah. Nah, yang terakhir yaitu daya beda. Untuk daya beda, kita urutkan dulu berdasarkan perolehan terbanyak dari jawaban benar. Lalu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan juga kelompok bawah. Adapun interpretasi daya beda, 0,40 ke atas tergolong soal baik, 0,30 sampai 0,39 soal cukup, 0,20 sampai 0,29 soal kurang, dan 0,19 ke bawah tergolong soal jelek. Pertama-tama kita cari rata-rata atasnya dengan rumus yaitu kelompok atas tutup kurung lalu enter. Nah, untuk rata-rata bawah dengan rumus yang sama, blok kelompok bawah tutup kurung lalu enter. Nah, untuk daya pembedanya rumusnya itu sama dengan rata-rata atas dikurang dengan rata-rata bawah tutup kurung lalu kita bagi 1 dan enter. Nah, dapat kita lihat bahwa interpretasi daya beda dari butir soal nomor 1 tergolong dalam soal kurang. Baik, berdasarkan dengan interpretasi daya beda, dari 10 butir soal tersebut terdapat 5 soal baik, 2 soal cukup, 2 soal kurang, dan 1 soal jelek.